Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman-teman udah pasti banyak yang baca juga. Buku yang luar biasa. Tapi kita belum masuk ke babnya ya. Kita di pengantarnya dulu nih. Pengantarnya aja udah hebat banget. Apalagi bab-bab berikutnya. Jadi di pengantar ini Morgan kan menceritakan tentang dua orang nih ya. Ronald James Reed sama satu lagi Richard Fuscon. Ronald itu kerjaannya cuma jadi penjaga pom bensin gitu kan. Di sini tulisnya gitu. Tapi saat dia meninggal dia bisa memiliki harta kekayaan sampai 8 juta dolar gitu loh. Dari menabung dan investasi gitu. Sedangkan si Richard Fuscon ini dia tuh lulusan Harvard gitu kan. Gelarnya MBA gitu, master. Tapi karena perilakunya yang buruk gitu kan. Dia karena duitnya kan banyak kan, kerjaannya glamor lah, kerjaannya hebat gitu. Duitnya banyak dan ini yang mau dibahas sama si Morgan nih. Jadi pengaturan duitnya si Richard Fuscon ini nggak benar gitu. Dia ngambur-hamburin duitnya dia gitu. Sampai kan di sini ada cerita dia sengaja beli apa koin emas, suruh orang nih beliin koin emas 1.000 dolar katanya gitu. Terus dilempar buat itu skip stone itu loh, buat apa batu yang mantul-mantul di air gitu kan, dipakai buat mainan gitu loh koin emas itu. Jadi dia nggak ngehargain duit gitu. Nah jadi tapi akhirnya dia melarat gitu, ujung-ujungnya begitu. Nah sedangkan si penjaga pom bensin doang gitu kan kerjaannya, bahkan di sini dibilang tukang sapu gitu istilahnya, tapi bisa sampai mengumpulkan 8 juta dolar gitu, sampai sisa dari duitnya itu kan 2 juta diwariskan katanya, 6 juta dia sumbangkan malah gitu kan, sampai bisa jadi dermawan gitu kan, hanya dari uh, penjaga pom bensin gitu. Nah intinya adalah pengaturan keuangan itu bukan dari banyaknya uang yang kita terima gitu loh. Kita bisa kaya itu bukan hanya karena kita bekerja dari pekerjaan kita gitu, tapi karena mindsetnya kita dalam mengelola keuangan gitu. Di sini kan dibilang kan, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda gitu. Bagi kita pendapatannya mau sedikit mau banyak, ya kita tetap nabung lah gitu. Kalau kita penghasilannya dikit ya ditabung dikit demi sedikit gitu kan. Iya. Kalau apa sih pendapat kita banyak ya tergantung itu juga sih, kita juga nabung banyak, mungkin investasi, Iya. mungkin dimasukin apa yang bisa menghasilkan lagi gitu kan. Iya. Kalau kayak kata orang tua kan, kalau punya duit banyak ya ditabung banyak, kalau punya duit dikit dipakai dikit gitu kan. Sama kayak gini. Nah, ceritanya si Morgan ini dibahas di sini. Nggak ada cerita seperti itu selain di dunia keuangan gitu loh. Sampai di sini kan ditulis. Tidak ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia gitu kan. Kalau bukan di bidang keuangan gitu. Seorang penjaga pom bensin sampai bisa punya 8 juta dolar. Itu cuma ada ceritanya di soal dunia keuangan gitu kan. Nggak mungkin seorang penjaga bensin bisa dapat hadiah Nobel gitu misalkan, atau bisa membangun gedung yang hebat gitu jadi arsitek, nggak mungkin bisa. Yang bisa kebalik gini, yang tadi kan analoginya si orang yang pendidikannya tinggi sama dibandingkan seorang yang pendidikannya rendah tapi kekayaannya kebalik gitu kan, itu cuma terjadi di dunia keuangan gitu, nggak bisa terjadi di apa pekerjaan-pekerjaan lain gitu loh. Jadi intinya apa yang mau kita sampaikan di video ini? Intinya adalah kalau mau mengelola uang itu
kita nggak perlu harus jadi profesor gitu loh. Pengelolaan uang itu di sini ditulis, perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda gitu loh. Jadi mindset kita yang harus dibenerin dulu nih soal duit nih. Kalau kayak Warren Buffett kan bilang, kalau kamu dapat gaji, tabung dulu yang harus kamu tabung gitu, baru sisanya tuh dikeluarkan. Jangan kamu keluarkan baru sisanya kamu tabung gitu. Itu salah, terbalik justru. Kan kebanyakan orang kan gitu kan. Kita habis gajian nih, kita beliin dulu kebutuhan pokok misalkan sabun segala macem, baru nanti kalau ada sisa ditabung 100.000 atau berapa gitu kan. Salah, terbalik. Kalau dapat gaji itu yang pertama harus diambil itu tabungan dulu. Kalau kita mau nabung misalkan udah ditentuin nih budgetnya berapa, 100.000 apa 500.000 gitu, ya udah ambil dulu, sisanya baru mau cukup nggak cukup itu harus dicukup-cukupin tuh sisa dari yang setelah diambilnya itu. Intinya begitu, kita nggak perlu jadi jenius buat menjadi orang yang berhasil dalam mengelola keuangan gitu loh. Intinya adalah mindset kita tuh harus dibenerin. Menabung juga nggak butuh kita kaya dulu atau kita sukses dulu gitu kan. Menabung bisa mulai dari sekarang gitu kan, meski kita mendapatkan penghasilan berapapun kita bisa menabungnya gitu kan, meski sedikit 1.000 2.000, tapi juga lama-lama kan semakin banyak gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya, see you next time.